boleh di-share barangkali. Salam. Ya. Ada ya lah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya nama di dia. Yang lagi PPM on ya, izin Ustadz di sini untuk menyampaikan dulu ihtifal ya. Kebetulan di kelas Bumilah ya mestinya hari ini. Baik, Ustadz minta waktu hanya mungkin 10 atau 15 menit untuk mengisi ihtifal ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Auladi wa banati, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Kamis, Ustadz bisa hadir mungkin di hadapan yang sebagian anak di kelas, dan selebihnya kalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karenanya Ustadz memakai masker ya, seperti ini. Pada kesempatan di ihtifal ini, Ustadz mau menyampaikan beberapa hal saja yang terkait dengan baiat yang kalian seringkali lakukan di lapang ya, kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau kenyataannya sekarang kita lakukan di kelas. Ada dalam satu bait yang dalam ihtifal tersebut, yaitu an ajtahida bi ikhlasin ya. Salah satunya adalah saya akan bersungguh-sungguh dengan ikhlas. Kalau kita review atau kembali flashback ya ke belakang, bahwa kita dilahirkan ke dunia ini tidak serta-merta atas keinginan kita. Tetapi jelas ini adalah dari rencana Allah, dari kekuasaan Allah, sehingga lahir kita ke dunia ini. Oleh karenanya, kalau kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan diri kita, maka tugas utama kita adalah hanya beribadah kepadanya. Wujud ibadah kita yang sekarang, selain sholat yang kita lakukan tadi pagi, membaca Al-Quran, membantu orang tua, dan yang lainnya termasuk kalian hadir di kelas ini, atau di sekolah ini, di pesantren ini, adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kalian, tugas kita semua hanya beribadah kepada Allah. Mustahil seseorang bisa beribadah kepada Allah tanpa adanya tuntunan Rasulullah. Oleh karenanya, kita sekolah ini adalah untuk mencari petunjuk yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan sampai kepada Rasulullah, dan dengan perjalanannya sampai kepada kita. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menelaah hadis, adalah dari tuntunan Rasulullah sebenarnya. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilahirkan dalam keluarga muslim. Kita dilahirkan dalam keluarga yang sudah fitrah. Fitrah insani adalah mengesahkan Allah. Jadi dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu al-Islam. Nah, tugas kita sekalian adalah menjaga fitrah ini jangan sampai lepas dari diri kita. Waalaikumsalam. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga fitrah ini jangan sampai lepas dari diri kita, dari hati kita. Oleh karenanya, untuk memupuk iman ini harus ada kesungguhan, harus ada keikhlasan. Bagaimana kesungguhan dan keikhlasan ini bersatu? Yang tadi kita awali bahwa kita hanya beribadah kepada Allah,
berarti itu adalah wujud keikhlasan. Keikhlasan di sini adalah hanya mengesahkan Allah semata. Jadi tujuan hidup kita, tujuan belajar kalian sekarang ini adalah untuk al-ikhlas, yaitu hanya mengharap ridho Allah. Bukan mengharap pujian teman, ya. Bukan mengharap sanjungan orang lain. Tetapi apabila hal itu terjadi, karena mungkin kita seorang yang pandai, kalian seorang yang pandai, maka pujian itu sampaikan pula kepada Allah. Jadi karena yang berhak dipuji itu adalah Allah. Jadi dasar kita adalah ikhlas karena Allah. Jadi karena kalian datang ke sini ikhlas karena Allah, maka Allah permudah jalan-jalan menuju kepada keridoannya. Ya, kalian datang ke sini selamat, ya. Kemudian menghirup udara segar. Sekalipun kita dalam musim pandemi ini, tetap Allah jaga, Allah pelihara dari mara bahaya. Karena apa? Kita tahu bahwasanya langkah kaki kita, hati kita hanya untuk berharap keriduan Allah. Setelah kerelaan kita hanya kepada Allah, keriduan kita kepada Allah, maka tampakkan dengan kesungguh-sungguhan. Ciri kesungguh-sungguhan adalah ketika kalian saja bangun dari tidur, maka sampaikan bangun itu hanya kepujian kepada Allah. Siapa dari kalian yang tadi pagi ketika bangun mengucapkan doa? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya hafal ya. Begitu bangun, apa yang kalian katakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafal ya? Insyaallah hafal ya. Jadi ketika kita bangun saja, kita sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh bahwa tidak ada kehidupan dan kematian ini kecuali Allah yang memberikannya. Tidak mustahil dari teman kita, saudara kita, mungkin ya, orang tua kita ketika bangun ternyata tidak bangun lagi. Jadi Allah panggil, Allah cabut nyawanya ketika tidur. Ya, maka ketika tidur pun kita sebetulnya ruh kita ini diangkat. Maka dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, ruh itu dikembalikan kepada jasad kita. Alhamdulillah. Sungguh-sungguh, begitu bangun, ngong adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat bangun. Itu adalah wujud kesungguhan. Langsung berwudu. Mau masuk saja sudah bersungguh-sungguh lagi. Itu salah. Itu salah ngalangkah. Nu kencah heula, nu katuh heula. Jelas, yang kaki kiri dulu. Ya, begitu masuk. Dan kita berwudu di sana dengan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Dan bagi laki-laki tentunya bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu wujud kesungguhan. Dan itu semua langkah demi langkah yang kita lakukan itu dinilai pahala kebaikan. Kalaulah kalian masih punya orang tua yang masih hidup, tentu orang tua itu akan sangat bangga, akan sangat bersyukur. Dan itu adalah upaya dia, upaya orang tua untuk mensolehkan anaknya. Maka syukur ini juga akan disampaikan kepada Allah. Alhamdulillah pun anak tos tiasa ka masjid, kamari-kamari mah teu tiasa ka masjid, ayeuna mah tos tiasa salat berjamaah ka masjid. Ya. Nah, itu semua adalah salah satu kesungguhan yang harus kita laksanakan. Belum lagi kalian sebagai santri, setelahnya kesungguhan-kesungguhan itu, maka salah satu kesungguhan yang paling harus kalian perhatikan adalah kesungguhan belajar. Datang ke sini, betul-betul niatnya ikhlas karena Allah. Bersungguh-sungguh karena Allah. Begitu sampai di kelas, maka simak apa yang disampaikan oleh guru. Ambil semua ilmunya. Kalau bisa dicurilah semua ilmu yang ada pada guru-guru di sini. Ya. Dan itu semua halal. Artinya kalian untuk mengambil semua ilmu dari guru-guru yang ada di sini.
Nah, setelahnya kita menyimak, maka tugas-tugas yang disampaikan oleh asatid, oleh guru itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nanti hafalkan ya. Insya Allah Ustaz, saya akan hafalkan. Dan ternyata betul, karena kesungguhan, hafalannya cepat. Ya, hafalannya cepat. Bahkan sebelum berdoa, sebelum menghafal, ya Allah, mudahkan hafalan ini. Nah, ya, jadi sampaikan dulu kepada yang punya kita. Nah, begitu sampai dan kita bisa menghafal dengan baik, Ustaz, saya sudah hafal. Saya mau nalar. Jangan malu-malu. Dan itu bukan satu keriaan, bukan satu kesombongan. Itu salah satu wujud terima kasih kita kepada guru. Ya, jadi ketika ada tugas dan kalian melaksanakan tugasnya dan memberikan tugas itu kepada gurunya, itu adalah satu penghargaan kepada guru itu tersebut. Ya, jadi ketika kalian melaksanakan tugas, sebetulnya adalah bukan untuk menampakkan keriaan, bukan menampakkan kesombongan, tetapi justru adalah wujud dari rasa terima kasih kita kepada seorang guru. Ya, jadi tanamkan dalam hati kalian bahwa an ajtahida bi ikhlasin ini meliputi seluruh hal, termasuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, niatkan semua hanya ikhlas karena Allah dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang baik, orang yang soleh, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan menjaga Islam ini sampai akhir zaman nanti. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan dalam ihtifal Kamis pagi ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil manfaatnya. Dan kalaupun ada sesuatu yang kurang baik atau kurang berkenan, Ustadz mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.